Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Dimana kalau kita lihat untuk Fair and Greed Index masih di area 66, indeksnya altcoin berada di area 24 gitu ya bro ya. Terus kalau kita mengacu pada coin market cap ya, ini top 100 indeksnya itu sekitar 206,59 dolar ya, ada persentase kenaikan sekitar 2,6 persenan. Oke. Yang udah mulai running profit ya, jangan lupa taking profit. Mungkin semalam teman-teman udah mulai taking profit gitu kan. Oke, mantap jiwa ya. Dan semoga saja saat kalian melihat ini dari indeksnya Fair and Greed Index ya, dia udah mulai naik lagi. Semoga apa indeksnya altcoin juga udah mulai naik lagi ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk data crypto ETF net flow-nya ya teman-teman ya, atau aliran bersihnya lah ya. Itu pada tanggal 16 ya bro, tepatnya di bulan 5 atau di bulan Mei, itu Bitcoin sekitar 260,2 jutaan, Ethereum di area 22 jutaan ya. Totalnya itu ada sekitar 282 juta. Oke, ini tertinggi itu di bulan 4 kemarin, tepatnya di tanggal 22 ya bro ya, dengan Bitcoin 912,7 jutaan. Mantap jiwa, hampir ke area 1 M ya. Oke. Terus kalau kita lihat ya, Bitcoin dominance masih terlalu tinggi juga di area 62,4% bro. Ethereum masih di area 9,2 persenan, jadi masih bertahan lah ya di area tersebut. Yang lain-lain ya seperti ini teman-teman ya. Dan kalau kita mengacu pada open interest-nya teman-teman, untuk perpetualnya itu di area 709,9 billion ya, untuk futurnya di area 4,2 billion ya. Oke ya, kali ini bro ya ada sedikit hot news buat teman-teman semua para penggarap airdrop belum ya bro ya. Kemarin sempat kita bahas, cuman kan saya belum dapat informasi yang kali ini gitu bro ya. Informasi ini ya cukup mengagetkan juga bagi kita ya. Oke, kita langsung bahas. Nah, sebelum lanjut kita menuju ke informasinya, kita perlu update terlebih dahulu bro untuk monthly usernya ya. Untuk monthly usernya ini turun drastis ya, dari 11 jutaan bro ya. Awalnya sih sampai di area 90 jutaan kalau nggak salah ya. Turun ke area 48 atau 50, turun lagi di kepala 30-an, turun lagi di kepala 20-an, dan kali ini berada di kisaran 8,7 jutaan. Jadi ya dari yang awalnya tinggi bro ya, turun dan turun terus gitu ya. Ini ya karena kalau menurut saya pribadi ya bro ya, karena TGA ini dipengaruhi oleh TGA juga, penurunan dari usernya bro. Kenapa? Karena umurnya udah 1 tahun lebih lah ya untuk Bloom ini bro. Terus TGA seharusnya yang terjadi pada kuartal kedua, cuman sampai saat ini kan belum ada informasi terusannya nih, gimana nih TGA akan tetap terjadi di kuartal kedua atau ada penundaan gitu ya. Semoga saja tetap di kuartal kedua bro, jangan ditunda-tunda lah. Kalau ditunda-tunda saya kira di sini untuk monthly usernya pasti di bawah 8 jutaan bro ya, mungkin di area 5 juta atau 6 juta ya seperti itu. Oke, kita menuju ke informasinya aja. Nah, jadi kalian udah tahu ya bro, bahwasanya co-founder daripada Bloom itu ditangkap di Rusia gitu kan, atas dugaan penipuan. Nah, jadi ini udah terkonfirmasi ya, dari grup Indonya juga udah ngasih announcement bahwasanya Vladimir Simarkis ya bro ya, itu udah nggak ada sangkut pautnya lagi dengan Bloom ya. Dia udah mengundurkan diri atau udah keluar lah dari CMO-nya Bloom gitu bro. Jadi dia udah nggak ada urusan dengan Bloom, intinya seperti itu. Nah, jadi di sini, waduh, ini kabar baik apa kabar buruk gitu ya kan? Oke, jadi di sini belum buka suara. Jadi menyusul kabar tersebut, proyek Bloom mengonfirmasi dalam postingan di X bahwa Smerkis sudah tidak lagi terlibat dalam proyek mereka. Kami ingin mengonfirmasi kepada komunitas bahwa Vladimir Smerkis telah mengundurkan diri dari perannya sebagai CMO dan tidak lagi terlibat dalam pengembangan proyek maupun dalam kapasitas sebagai co-founder ya kan. Jadi udah keluar lah dari Bloom, proyek Bloom ini gitu teman-teman ya, untuk Smerkis.
Nah, ini adalah konfirmasi dari pihak Bloom ya, Bloom. Ini Bloom Crypto. Nah, ini official akun X-nya. Jadi, kami ingin mengonfirmasi kepada komunitas kami bahwa Vladimir Simarkis telah mengundurkan diri dari perannya sebagai CMO dan tidak lagi terlibat dalam pengembangan proyek atau dalam kapasitas sebagai salah satu pendiri, bro. Nah, kalau nggak salah, ini diakibatkan adanya dua apa ya? Dua produk bro ya, kalau nggak salah namanya apa ya, aku lupa bro, tadi sempat baca namanya apa gitu ya, aku lupa, tapi totalnya itu ada sekitar 15 juta US dollar ya, dugaannya itu ada 15 juta US dollar bro, mengalami kerugian segitu ya. Makanya di sini yang rugi bukan Vladimir Simerkis, tapi Vladimir Simerkis itu malah untung 15 juta ya, mungkin investornya atau apanya gitu ya. Nah, ini membawa persentase citra buruk lagi nih bagi Bloom. Ia membawa persentase citra buruk lagi bagi Bloom karena Sir Marquis ini jabatannya di Bloom bukan main-main gitu ya, CMO bro. Jadi ya mau nggak mau mungkin di sini akan sangat-sangat berdampak buruk bagi airdrop Bloom ya. Nah, untuk mengatasi hal ini bro, apa yang bisa dilakukan oleh pihak Bloom, core team intinya lagi gitu kan, untuk mengatasi biar komunitas ini nggak panik dan nggak sebagai apa ya, nggak panik ya kan, nggak meninggal ke proyeknya, ya harus fokus terhadap TGE bro, jangan ditunda-tunda gitu ya. Kalau ada penundaan lagi, saya kira proyek ini juga nggak akan bagus gitu kalau ditunda-tunda bro. Makanya di sini kalau pihak Bloom ingin membangkitkan citranya lagi bro, citranya biar baik lagi dengan case-nya si Markis ini, ya pihak Bloom harus segera announcement lah ya, mungkin ngeluarin tokenomic ya kan, mungkin ngasih ngasih bulannya walaupun belum tanggalnya ya, bulannya mungkin di bulan ini kita akan melakukan snapshot ya, di bulan ini akan peluncuran ini. Nah, itu lebih lebih efektif, lebih bagus bro untuk mendapatkan citra jauh lebih baik setelah mendapatkan citra buruk dengan tertangkapnya Vladimir Simerkis ya. Nah, meskipun pihak Bloom teman-teman sering melakukan event, contohnya kayak ini ya, Bloom X BNB Chanya Bliss, a thread with iPhone 16 ya, PS5, Apple Watch 7,5 ribu US dollar in USDT. Nah, meskipun pihak Bloom sering membagikan ya, bisa dikatakan ya kayak airdrop lah, bagi-bagi uang terhadap komunitasnya gitu kan. Ya, cuman yang diharapkan komunitas bukan bagi-bagi seperti ini. Ya, yang diharapkan komunitas adalah di mana proyek Bloom ini segera di launching gitu kan, segera TGA, snapshot dan sebagainya. Oke lah, mungkin kita bisa ambil kesimpulan di awal-awal terkeluarnya roadmap ya untuk TGA, saya pernah bilang terhadap teman-teman, jangan ambil manisnya, tapi kita ambil pahitnya. Kemungkinan ya kalau nggak ada penundaan, kita ambil di akhir kuartal kedua, yaitu di bulan Juni. Saya pernah bilang seperti itu ya. Jadi semisal di bulan Mei ini nggak ada TGA, ya kemungkinan di bulan Juni gitu ya. Syukur-syukur bro, di awal-awal bulan Juni nanti tokenomic keluar. Oke, di pertengahan bulan Juni snapshot, di akhir Juni bisa TGA plus listing. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, belum salah satu pendiri ditangkap terkait dugaan penipuan sebesar 15 juta US dollar. Ya, ini case-nya bro, kasusnya ini gitu, masalahnya ini gitu ya, diduga nih ada manipulasi sebesar 15 juta US dollar ya, Vladimir Simarkis, mantan eksekutif Binance ya, atau mantan lah ya, eksekutif dari Binance, CIS, dan salah satu pendiri aplikasi Tap to Earn Bloom telah ditangkap di Moskow dan ditahan sebagai tindakan pencegahan. Nah, tuduhan tersebut mungkin terkait dengan proyek sebelumnya. Jadi ada proyek sebelumnya yaitu token fund dan token box di mana investor diduga kehilangan lebih dari 15 juta US dollar. Bloom segera menjauhkan diri dengan mengatakan Simerkis tidak lagi terlibat. Ini adalah salah satu langkah cepatnya ya dari pihak Bloom, langsung ya menjauhkan diri dari Simerkis gitu bro ya, untuk mengamankan proyek Bloom, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk saat ini bro, untuk saat ini ya, yang bisa kita lakukan adalah, karena kalau nggak ada perubahan itu kan TGA akan terjadi di kuartal kedua bro ya. Jadi nanggung banget kalau kita tinggalin proyek Bloom, nanggung banget bro ya. Jadi saran dari saya, udahlah kalian login daily aja, claim farming udah ya, login claim farming udah, gitu aja bro tiap hari bro ya. Jadi ya memang di sini bad news banget ya, dari apa ya, dari akun X itu banyak sekali yang nyerang Bloom, bad newsnya luar biasa bro ya. Cuman mau nggak mau ya, untuk saya pribadi kan kemarin sempat kita bahas tuh, kalau kemarin kan saya belum tahu case-nya, ini ada case ini saya nggak tahu ya, baru tahu hari ini tadi teman-teman ya. Itu bro,
apa itu namanya ya? Saya bilang di video kemarin, udah aku nggak spend lagi gitu kan. Aku bilang saya nggak spend lagi, udah karena syarat eligible udah terrealisasi. Jadi ya cuman claim farming, claim farming, claim farming ya kan gitu aja launching daily. Kalau saya seperti itu bro. Yang penting syarat eligible. Nah mungkin dengan adanya cash ini akan ada penurunan dari monthly usernya, kemungkinan seperti itu. Nah untuk mengatasi hal tersebut ya itu tadi bro, mau nggak mau pihak Bloom harus mempercepat dari sistem TGE ya, harus mempercepat itu bro. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat.